Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana iyyakum ulumahu wa nas'alullahi min barakati ulumihi. Kita lanjutkan ngaji pagi kita, masih berkutat tema tentang potensi-potensi apa yang bisa menjadikan kita takabur alias bersombong diri. Kalau pada di dua pertemuan kemarin kita bahas sumber ketakaburan atau kesombongan itu bisa karena ilmu, lalu yang kedua karena ibadahnya atau amal solehnya. Nah, yang ketiga adalah potensi yang disebabkan oleh nasab wal hasab, keturunan. Ats-tsalitsu al-kibaru bil hasabi wan nasabi. Ketakaburan gara-gara kedudukan dan keturunan yang dimiliki. Dan saya kira kita nggak asing dengar beberapa kali informasi, apalagi di media sosial, karena keturunan tertentu, keturunan seseorang begitu ya, yang dianggap mulia, lalu orang kemudian takabur. Nah, lagi-lagi mau takabur jenis apapun itu, walaupun itu misalkan keturunan seorang nabi, berdarah mulia gitu ya, tapi ketika itu bisa membawa ketakaburan, malah justru kemudian itu akan menjadi penghalang mendapatkan surga. Pokoknya hadis yang berbunyi la yadkhul jannata ma fi qalbihi dzarratam minal kibar, itu berlaku untuk siapapun yang ketika dia bertakabur, bersombong diri, selama itu ada dalam hatinya, la yadkhul jannah, tidak akan bisa masuk surga. Kadang kita harus hati-hati, yang sering diberi kedudukan tertentu oleh Allah atau kemuliaan tertentu lalu mendorong kita takabur, itu potensinya luar biasa besar. Maka kadang kalau dipikir-pikir kayaknya mending gak punya apa-apa kan gitu, yang kemudian tidak mendorong takabur. Tapi ada juga orang yang gak punya apa-apa tetap takabur. Ini yang Allah lebih murka. Gak ada yang disombongin, ternyata juga tetap sombongan begitu. Kalau orang kaya sombong masih mending ada yang disombongin kan dia. Orang pinter sombong masih mending ada yang disombongin. Orang punya keturunan mulia ada yang disombongin. Ini sudah gak punya harta, miskin, bodoh, nasab juga gak jelas, sombong lagi kan. Nah, itu yang kemudian malah kemudian menjadikan tambah dibenci, kira-kira begitu. Jamaah sekalian, saya bacakan ibaratnya biar semoga kita dapat berkah dari ngaji pagi hari ini dari penulis kitab atau yang mengajarkan ilmu kita pada hari ini. As-salisu yang ketiga, al-kibaru takabur bil hasbi wan nasabi. Orang yang ketika dia takabur karena nasab dan keturunan. Nasab dan keturunan. Luar biasa. Falladzi lahu nasabun syarifun, siapapun orang yang memiliki nasab mulia, yastahqiru man laisa lahu dzalikan nasbi, meremehkan, merendahkan siapapun orang yang tidak memiliki nasab itu, wa in kana arfa minhu amalan wa ilman, meskipun dia
yang tidak punya nasab mulia itu lebih tinggi, lebih rajin di dalam amal ibadahnya, dan juga di dalam ilmunya lebih keren. Itu banyak begitu. Wa qad yatakabbaru ba'duhum faya'nifu min mukhalatatin nasi wa majalisatihim. Lalu dia kemudian tetap bertakabur dan dia meremehkan percampuran atau pergaulan dengan manusia lain atau duduk bersama mereka. Wa qad yajri 'ala lisani tafakhur bihi. Biasanya orang yang seperti itu punya efek, punya dampak, dia akan tafakhur, memperolok-olok orang lain. Wa fayaqulu, lalu kemudian dia akan berkata li ghairihi, pada yang lain, man anta wa man abuka, siapa sih kamu, siapa sih bapakmu. Nah, ini yang orang kalau nanya apa kelebihan nenek moyangmu, itu sudah akan siap-siap memperolok-olok. Lalu kemudian dia akan mengatakan fa ana fulanun bin fulanin, aku ini anak bla 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 bla, aku ini misalkan keturunan kiai, aku ini keturunan ustadz, aku keturunan apa lagi, tokoh masyarakat, aku keturunan nabi, misalkan begitu ya. Itu sudah sebuah kesombongan. Ada satu riwayat yang menarik kita ambil sebagai sebuah pembelajaran bagaimana Rasul sangat membenci orang-orang yang mengagungkan atau bangga dengan keturunannya atau darahnya sampai kemudian meremehkan orang lain. Kalau kita hanya bangga boleh, asal tidak sampai memperolok-olok atau merendahkan orang lain. Waqat ruya, diriwayatkan, anna Abu Dzar radhiyallahu anhu, Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, qawalat rajulan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang sedang ngobrol bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, lalu aku berkata lahu, Abu Dzar itu adalah salah satu sahabat yang memiliki kedekatan dengan Nabi, sering bergaul dengan Nabi, maka beliau termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Ini Abu Dzar, saking dekatnya, sama dengan Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah itu nempel banget, maka perawi terbanyak itu ya Abu Hurairah, karena melihat betul perilaku apapun yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, Abu Dzar itu juga sahabat yang juga banyak jadi rujukan dalam periwayatan hadis-hadis Rasulullah SAW. Termasuk ini, ketika Abu Dzar dengan naluri kemanusiaannya, ada orang yang sedang ngobrol dengan Kanjeng Nabi, kebetulan kulit hitam. Nah, dalam sejarah ras yang memiliki sejarah selalu dihina dan dibuli itu adalah ras kulit hitam, termasuk di Timur Tengah, di Eropa apalagi. Itu kalau namanya kulit hitam itu mesti rata-rata adalah kelompok miskin atau kelompok budak. Nah, termasuk di zaman Rasulullah, masyarakat ras kulit hitam itu juga termasuk menduduki kasta terendah. Maka rata-rata mereka menjadi budak. Kita kenal siapa namanya,
yang dibebaskan oleh Abu Bakar? Bilal. Bilal bin Rabah itu kan kulit hitam, orang Afrika yang menjadi budaknya Umayyah, lalu kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar, dimerdekakan oleh Abu Bakar. Jadi ras budak. Nah, sama nih Abu Dzar ketika melihat itu ada orang yang berkulit hitam, lalu dia mengatakan, ya Ibnas Sauda, bocah hitam. Nah, hei bocah hitam. Kita manggil begitu itu sudah dianggap kita merendahkan orang lain lalu mengagungkan diri kita. Ya Ibnu Sauda, bocah hitam. Nah, gitu. Ini sama dengan sebenarnya kita juga kadang sering begitu ya. Ada sebuah tradisi, bukan tradisi, kebiasaan buruk kita sering memanggil teman kita, tetangga kita, atau seangkatan dengan kita dengan nomenklatur panggilan yang jelek, yang rendah. Kan gitu ya? Yang rendah, pokoknya itu menjadi simbol olok-olok. Karena merendahkan orang, lalu muncul keluarnya adalah olok-olokan. Kayak misalkan, saya nggak tahu, Gojek itu apa artinya? Apa karena sering gojek gitu? Atau apa misalkan? Itu kan simbol proletar, masyarakat rendah. Atau saya nggak tahu kalau Harun Boeng itu bagus apa enggak? Saya nggak tahu nama luhurnya atau nama. Kan itu ya misalkan, atau siapa misalkan apa Boeng, ada Burik ya. Burik itu rendah ya. Kira-kira busik, kalau di Jawa itu ada istilah burik, busik itu dekat dengan kerendahan karena nggak pernah mandi gitu. Kan gitu ya, nggak pernah mandi itu dipanggil burik. Atau bocahnya kecil, tumbuhnya lambat, panggilannya kunting. Nah, kuntet, bogel, nah gitu ya. Itu kan nomenklatur panggilan-panggilan yang buruk. Nah, kalau di ini Rasul marah. Kalau di Quran itu ada penyebutan yang wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian memanggil saudara-saudaramu dengan laqab atau gelar yang jelek. Bahkan di ayat setelahnya itu bi'salismul fusuq ba'dal iman. Jadi rupanya tanabazu bil alqab, memanggil orang dengan gelar yang jelek, ya, itu termasuk bi'sal ismul fusuq ba'dal iman, kefasikan yang terburuk. Seburuk-buruknya kefasikan setelah kita mendeklar sebagai orang yang beriman. Karena itu ini harus hati-hati betul nih. Disebut dalam Quran wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Jadi ayat ini nyambung. Cuman kalau di dalam Quran itu ada qala, ada waqaf. Ada waqaf itu aula, berhenti dulu lalu kemudian disambungkan. Jadi terkesan terpisah tapi ayat itu nyambung. Itu artinya apa? Memanggil saudara kita dengan gelar yang jelek termasuk kefasikan. Fasik itu adalah apa? Orang yang tetap beriman, tetap berislam, tapi melakukan maksiat. Nah, maksiat yang paling buruk itu termasuk di situ adalah memanggil saudara muslim yang lain dengan gelar yang jelek. Jadi hati-hati, itu artinya apa? Ya dosa, termasuk berdosa. Namanya fasik, sampai fasik. Jadi orang mukmin kok melakukan dosa, kok melakukan maksiat, itu disebut fasik. Nah, Rasul ketika mendengarkan Abu Dzar memanggil
orang yang sedang lagi ngobrol itu dengan Ibnu Sauda, faghadiba sallallahu alaihi wasallam. Rasul murka. Rasul murka. Wa qala, lalu dia berkata, ya Abu Dzar, hai Abu Dzar, laisa li ibnil bawdha ala ibn sauda'i fadlun. Hei Abu Dzar, kamu ini meskipun kulit berwarna kamu putih lalu kemudian ini hitam, tidak ada kelebihan atau keutamaan apapun atas keputihan kulitmu atas orang yang punya kulit hitam. Jadi tidak ada pengaruhnya. Jadi Rasul sampai marah begitu. Ya Abu Dzar, laisa li ibnil bawdha ala ibni sauda fadlun. Enggak ada kelebihan, enggak ada keutamaan. Gara-gara kamu kulit putih, lalu kemudian Allah tidak menyiksa kalau kamu bermaksiat. Tidak, tetap aja. Kalau dalam agama, inna akramakum indallahi atqakum. Yang mendapatkan status mulia di hadapan Allah hanya orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Lalu Abu Dzar kaget, faqala Abu Dzarrin faltaja'tu wa qultu lirrajuli qum fata alai ala khadi. Aku lalu kemudian duduk dan aku berkata kepada orang tadi, bangunlah lalu pukullah pipiku, tamparlah diriku. Fangdur kaifa nabbahahu sallallahu alaihi wasallam ala anna dzalika jahlun. Maka perhatikanlah bagaimana Rasul menegaskan bahwasanya orang yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu pada hakikatnya itu adalah sebuah kebodohan. Sebuah kebodohan. Bodoh banget. Wangdur kaifa taba wa qala'a min nafsihi sajaratul kibari idh arafa anna izza la yakma illa bidzilli. Perhatikan bagaimana kemudian dia bertaubat, lalu kemudian dia harus meruntuhkan pohon kesombongan yang ada pada dirinya karena keagungan itu akan hancur. Akan hancur kecuali dengan kemudian berubah akan menjadi kehinaan karena apa tadi? Bertakabur. Jadi takabur itu menjadikan kita berubah statusnya di hadapan Allah dari orang yang agung, dari orang yang mulia menjadi makhluk yang penuh hina dina. Jadi ketakaburan itu merubah keagungan kita menjadi hina. Kalau dalam bahasa hadis kan kehinaan itu kan muncul tadi, la yadkhul. Kita menurut hadis yang lain, kullu ummati yadkhulunal jannah. Kita itu adalah penduduk asli surga. Lalu kemudian diuji untuk hidup di dunia, lalu nanti di ujungnya akan dikembalikan ke dalam surga. Karena kita pada hakikatnya adalah penduduk asli surga. Kita itu harus bersyukur karena pasti akan dikembalikan ke surga. Kecuali yang illa man aba, kecuali orang yang enggan. Nah, termasuk orang-orang yang enggan itu adalah orang yang sombong. Jadi kalau kita sebut illa man aba, kecuali orang yang enggan, maka orang-orang yang enggan itu, orang-orang yang sombong itu
termasuk orang yang enggan. Nah, sekali lagi ini harus kita berlatih betul. Ketika punya sesuatu yang memungkinkan untuk membangkitkan kesombongan kita, kita harus perlahan-lahan untuk menekan, meminimalisir dengan apapun, dengan berbagai cara. Karena sombong itu menggerus kebaikan, lalu kemudian menjadikan kita terhalang atau termasuk orang yang dianggap enggan masuk surga. Apa tadi? Kullu ummati, semua umatku yadkhulunal jannah, akan masuk surga, akan pulang ke surga, illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan. Lalu sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa itu orang-orang yang enggan hai Rasulullah? Uang sudah jelas, kepulangan kita itu sudah jelas jalannya kok. Kepulangan kita mati, selama itu tidak menjalankan kemaksiatan, jelas jalur pulangnya. Kata Rasul, wa man ya'ba Rasulullah man ata'ani dakhal jannah, orang yang mentaati ajaranku itu pasti akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan orang yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Salah satu maksiatnya ada orang yang sombong, merasa mulia. Misalkan kalau ya tadi, merasa punya keturunan, orang-orang merasa lahir dari keluarga yang soleh, lalu kemudian menghina. Kalau kita hanya bangga dengan keturunan kita tanpa merendahkan orang lain, itu masih tidak mengapa. Kita bersyukur sebagai keturunan Nabi misalkan. Bersyukur, tapi sampai kemudian saya ini keturunan Nabi, kamu harus menghormati saya, kamu harus nyembah saya. Itu udah kesombongan. Kan itu ya. Kalau hanya bangga lalu kita bersyukur, itu jadi bisa bagus. Alhamdulillah kita lahir dari misalkan keluarga orang yang soleh, malah menjadi bagus. Alhamdulillah kita lahir dari keluarga ulama, bagus, syukur. Tapi kalau kemudian kamu ini siapa? Anakmu, bapakmu maling, bapakmu tukang nyolong, bapakmu tukang dan seterusnya, lalu menimbulkan kesombongan, itu yang kemudian faqad aba, orang yang termasuk enggan untuk masuk surga. Atau dalam bahasa hadis ini, la yadkhul jannah ma fi qalbihi dzarratan minal kibar, termasuk orang yang dijamin tidak akan masuk surga karena di dalam hatinya masih ada setitik kesombongan. Ini yang ketiga. Jadi keturunan kalau jika itu bikin maldorot nggak usah diinget-inget. Kalau bikin maldorot nggak usah diinget-inget. Ar-rabi'u, yang keempat, potensi yang mampu yang bisa mendorong kita itu adalah untuk sombong, at-tafakhuru bil jamali. Tafakhur, mengolok-olok karena kecantikan. Kita merasa lebih ganteng, yang lainnya lebih jelek. Kayak tadi, wala tanabazu bil alqab tadi, jangan kalian memanggil saudara-saudaramu dengan gelar yang jelek. Itu kenapa? Karena merasa kita lebih baik, karena merasa kita lebih ganteng, karena merasa kita lebih cantik. Pokoknya kemudian yang jelek diolok-olok. Wadzalika aktsaru ma yajri bainan nisa'i, yang seperti ini lumrah dan mayoritas terjadi pada kelompok perempuan. Ya. Wa yad'udzalika ila tanaqqusi wathalbi wal ghibati, lalu kemudian mendorong mereka untuk ghibah mengagungkan kelompoknya, merendahkan kelompok yang lain.
wa dzikru uyubin nasi, lalu kemudian ngobrolin kecacatan, kekurangan manusia yang lain. Ini rupanya nggak jauh beda yang ditulis di dalam kitab ini. Artinya perempuan biasa kalau ngumpul ngobrol itu mesti yang diulek, diomongin itu mesti orang lain. Biasa kita di sini misalkan bertiga A, B, C ngomongin D. Ketika A, B, C ngumpul yang diomongin D. Nanti ketika A, B, D ngumpul yang diomongin C. Ketika B, C, D ngumpul yang diomongin A. Itu yang terjadi pada umumnya di kalangan perempuan. Maka sebenarnya perempuan itu hebatnya kalau mampu mengendalikan nafsu untuk ghibah. Ya Allah, itu pahalanya perempuan itu luar biasa. Dan ini memang terjadi umum pada zaman-zaman dulu. Nah, kalau di kita itu kan lihat frekuensi ngajinya perempuan dengan frekuensi ngajinya bapak-bapak, kan lebih banyak perempuan. Ibu-ibu ngaji tiap minggu, Senin ngaji, Selasa ngaji, pokoknya ngaji terus. Kalau diukur pakai pahala, orang yang ngaji dapat haji tam, dapat sholat sunat 1000 rakaat. Cuma nih gara-gara ini yang kayak gini nih. Ketika sudah ngumpul lalu kemudian membicarakan kekurangan orang lain, menyebut aibnya manusia lain atau ghibah, itulah yang akan menjadi penggerus pahala-pahala yang mereka dapat. Lalu kemudian cenderung tafakhur bil jamal. Orang yang mengolok-olok orang lain karena tidak indahnya, tidak cantiknya, tidak atau buruknya yang lain, itu juga secara tidak langsung disebut sombong. Ya. Lalu yang keempat, al-khamisu al-kibaru bil mali. Sombong karena kekayaan. Wa dzalika yajri bainal umara'i wat tujjari fi libasihim wa khuyulihim wa maraqibihim. Ini lumrah terjadi di kalangan orang-orang, mulai dari para pemimpin, para penguasa yang memiliki akses terhadap harta negara, watujar dan para pedagang yang mereka memiliki kemewahan di dalam baju mereka, wa maraqibihim dan kendaraan mereka. Mentang-mentang punya mobil, yang lainnya nggak punya mobil, kita mengabaikan mereka, meremehkan mereka, maka itu termasuk kesombongan. Fayastahqirul ghaniyyu al-faqir. Lalu kemudian orang yang kaya itu melecehkan, merendahkan yang fakir, wa yatakabbaru alaihi, maka itu termasuk takabur. Wa ala kulli jahlin bi fadilatil faqri wa afatul ghani. Dan semua itu adalah sebuah kebodohan, karena pada hakikatnya orang fakir itu punya banyak kelebihan, sementara orang kaya itu punya banyak celaan. Jadi kalau dipikir-pikir, misalkan nanti di akhirat itu di yaumul hisab, ketika kekayaan kita dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang fakir, orang miskin punya kelebihan, bisa cepat proses hisabnya, ketika masuk surga cepat langsung masuk surga, ngitungnya enggak lama. Tapi orang yang punya kekayaan itu lama sekali dihisabnya.
Makanya kenapa kalau kita berdoa itu Allahumma hasibni hisaban yasiro. Kenapa? Karena proses hisab, ujian, evaluasi itu adalah proses yang cukup menakutkan. Maka kemudian kenapa kita dianjurkan untuk berdoa Allahumma hasibni hisaban yasiro. Ya Allah, ketika proses hisab itu, hisablah diri kami dengan proses hisab yang gampang, nggak bertele-tele, banyak yang dilewati, kira-kira begitu ya. Jangan ditanyain semuanya, kira-kira biar cepet. Kan sering saya ingatkan dengan cerita tukang kayu yang ketika ditanya oleh malaikat di alam kubur ya, pernah dengar ya, yang tukang kayu yang bawa kampak ketika jagain orang kaya di kubur. Lalu ketika malaikat alam kubur mau nanyain ke mayit karena ada yang jagain di situ, yang ditanya malah yang jagain. Ditanya selama 7 hari tentang alat yang dia bawa yaitu kampak. Itu sampai 7 hari pertanyaan tentang kampak tidak habis-habis, dan setiap kali pertanyaan itu tidak ada pertanyaan yang berulang, baru kampak kayu. Lalu kita punya rumah kan begitu, punya kursi, punya mobil, punya apa lagi, punya uang di tabungan, punya sawah. Ini mau berapa hari, mau berapa tahun ditanya tentang itu, dan tidak ada pertanyaan yang berulang dalam rangka proses hisab itu. Itu kan makanya kemudian kalau sujud agak panjang dikit, doa yang paling komprehensif, jami' dan mani adalah apa tadi? Allahumma hasibni hisaban yasiro. Baca 3 kali wis, mudah-mudahan nanti di akhirat atau di dalam kubur nggak usah ditanya-tanya. Aman, kamu lulus, udah tidur aja. Wah, kan begitu. Di akhirat nanti udah lewat, kan senangnya begitu. Kita berharapnya begitu kan, nggak usah banyak tanya, lewat. Kita begitu. Jadi kalau orang-orang yang tahu posisi doa kapan yang paling strategis, ya ketika sujud terakhir di waktu sholat, dan doa yang paling dianjurkan baca itu Allahumma hasibni hisaban yasiro. Atau yang paling gampang yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi begitu mengerikannya. Yang keenam, al-kibaru bil quwwati wa syiddatul batsi wal kibaru bihi al ahli dha'fi. Takabur karena punya potensi, punya kekuatan. Jadi ini yang ya namanya kelebihan, punya kelebihan. Lalu kemudian mengolok-olok yang lebih lemah. Lalu as-sabi'u yang ketujuh, al-takaburu bil itba'i wal ansari wal ashirati wal aqarib. Bangga dengan karena memiliki banyak pengikut, memiliki banyak penolong, memiliki jaringan, memiliki kerabat yang hebat-hebat. Saya itu punya tetangga yang, saya punya teman, bla bla bla. Pokoknya bangga dengan jaringan, bangga dengan teman, bangga dengan kalau punya pengikut, dan juga bangga karena memiliki kerabat yang sukses. Bangga sampai kemudian lagi-lagi yang dicela adalah ketika kebanggaan itu diikuti dengan merendahkan atau memperolok-olok yang lain. Jadi sekali lagi, kita boleh bangga, tapi jangan sampai mengolok-olok atau merendahkan orang lain. Bangga itu boleh, tapi jangan kelebihan. Kalau melewati batas itu nanti kemudian disebut ujub atau sombong. Maka nas'aluhu ta'ala al-auna bilutfihi warahmatin. Kita mohon pada Allah Ta'ala, memohon pertolongan, memohon kelembutannya, dan memohon
dapat rahmat Allah, sehingga kemudian jika ada nilai-nilai kefasikan pada diri kita, mudah-mudahan segera dibersihkan dan disingkirkan. Karena itu semua menjadi sebuah kemaksiatan atau kefasikan yang akan mengganggu pahala yang kita bawa. Karena kita punya keyakinan, ya, kita semua punya keyakinan, selama kita berbuat baik sekecil apapun, maka pasti Allah memberikan balasan. Maka kalau kita ngitung-ngitung pahala, sebenarnya pahala yang kita punya banyak sekali. Tapi kadang kita itu tidak sadar kalau melakukan dosa atau maksiat yang bisa menggerus pahala yang banyak itu. Banyak kita nggak sadar. Contoh misalkan tanpa sengaja menyakiti manusia lain, entah itu istri, entah itu pasangannya, entah itu tetangga. Kadang kita tidak sadar ngomongin orang lain. Ingat, ghibah itu juga mengurangi jumlah pahala. Ghibah itu, kita ngomongin orang lain, itu mengurangi stok pahala kita tanpa sadar. Ghibah itu ibaratnya tidak menyakiti, tapi yang disakiti tidak tahu. Dan itu kan dosa yang kita anggap paling, kalau orang mukul itu kan kelihatan tuh, orang mencaci maki berhadapan dengan orang kan kelihatan. Tapi kalau ghibah, kita mencaci maki, kita menyindir, yang disindir, yang diobrolin itu kan nggak tahu. Jadi anggap perbuatan dosa yang paling ringan, kira gitu ya. Perbuatan dosa yang paling ringan. Tapi karena banyak yang tidak sadar, lalu kemudian gara-gara hal ini, kebaikan dan pahala kita yang kita bawa nanti di akhirat tergerus secara perlahan-lahan, namun pasti ujungnya menjadi kita tidak membawa apa-apa kalau terlalu banyak yang kita hibahin, terlalu banyak yang kita obrolin, kan gitu ya. Makanya kalau misalkan nih, kenapa perempuan itu ya menariknya itu kan kalau disebut swarga nunut, neraka katut, kan gitu ya. Kalau masuk surga itu karena ngikuti suaminya, kalau masuk suaminya itu masuk neraka, ya istri terseret. Kenapa begitu? Ya kadang nih kita sebagai laki-laki mau menasihati pasangannya dengan nasihat kebaikan, itu seperti garuk gudik, makin digaruk makin gatal. Habis dinasihati malah berantem. Beratnya kan di situ. Maka perlu ilmu-ilmu menaklukkan pasangan. Kan gitu. Biar kalau garuk tidak tambah gatal. Biar tidak menasihati tidak malah bikin ribut. Kan gitu. Jadi ini sebuah karakter yang barangkali kemudian memang menghadiri majelis ilmu yang baik, yang tepat itu menjadi penting sehingga bisa dapat ilmu yang pas gitu. Karena juga banyak orang dapat ilmu tapi bukan ilmu hakiki. Yang pada bab sebelumnya kan kita sebut ya. Saya lupa di bab sebelumnya itu apa yang kemarin itu ada, jadi ya, orang sibuk dengan dunia ilmu ayyakuna istighaluhu bima yusamma ilman, terlihat rajin menghadiri majelis ilmu lalu dapat ilmu, walaysa ilman fil haqiqah, tapi perilakunya tidak menunjukkan kalau dia dapat ilmu atau ilmu yang baik, malah makin parah, malah makin parah setelah dapat ilmu
perubahan perilakunya tidak tambah baik. Jadi misalkan ketika dia menjadi guru, tidak menunjukkan keguruannya, tidak menunjukkan keustadzaannya, padahal ngajinya rajin. Nah itu disebut walaysa ilman fil haqiqati. Dia pada hakikatnya tidak mendapatkan ilmu yang hakiki gitu. Nah. Jadi sampai begitu. Maka satu sisi tadi disebut kita ngaji rajin, tapi kok kemudian perilaku kita tidak tambah lebih baik. Pada hakikatnya kita menjadi pintar, tapi pintarnya sia-sia karena tidak dapat ilmu hakiki. Walisal haqiqah fil ilmi. Dan itu banyak yang begitu. Maka kita sekali lagi mohon, kita mohon kepada Allah setiap kali ngaji berdoa, Rabbi zidni ilman nafi'a. Kan dia batin kita harus selalu begitu. Ya Allah, tambahkan aku ketika ngaji seperti ini dapat ilmu yang bermanfaat, bukan hanya ilmu tok, tapi ilmu bermanfaat. Kan gitu. Karena banyak ilmu tadi bisa pinter, tapi ternyata tidak membawa manfaat. Meskipun ya, orang ketika dapat ilmu seperti itu juga tetap berpahala, tetap berpahala. Kita dapat ilmu lalu nggak bisa mengamalkan, tetap berpahala. Kalau dari hadis apa tadi? Hadis orang yang menghadiri majelis ilmu dapat pahala berapa? Sholat sunat 1000 rakaat. Walaupun kita tidak mengamalkan, walaupun kita setengah liep-liep, ngantuk-ngantuk, tetap yang 1000 rakaat dapat. Yang matanya melotot dapat juga sholat sunat 1000 rakaat pahalanya. Yang juga yang liep-liep, ngantuk-ngantuk juga dapat 1000 rakaat. Meskipun begitu, wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi mudah-mudahan kita mohon pada Allah, sekali lagi mudah-mudahan apa? Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh bermanfaat. Rabbi zidni ilman nafi'a. Lalu terus apa? Warzuqni fahman shahiha. Berikanlah pemahaman yang sahih, pemahaman yang benar. Karena pemahaman yang benar lalu kita bisa melakukan amalan sholihah. Wa'mal amalan sholihah, bisa melakukan dengan amal yang soleh. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan, dipersilahkan. Oke, kalau nggak ada kita tutup. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alhamdu ya Allah, ya Rabbana, ya Maulana, ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala min sadatina ashabi rasulillahi ajmain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafiuka masjida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma wa laysa ma'ana sakiyan aw mahruma. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman shahiha. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-'uluman nafi'ah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmah. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman shahiha. Allahumma inna a'udzubika min dzulumatil wahmi wa akrimna binul fahmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanatil halmi. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.